Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita mau siapkan hati. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa malam hari ini kita mau terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati datang memuji dan menyembah Tuhan. Sebab kita percaya bahwa dalam setiap pujian ada sukacita, ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri. Sebab itu mari bersama malam hari ini. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau bawa setiap persembahan kami yang terbaik. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan beri sepanjang hari, sepanjang waktu-waktu kami. Kami datang mengucap syukur malam hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap musim hidup kami, senantiasa kami percaya bahwa Tuhan, Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi kami. Kami percaya pada apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, Engkau sediakan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Sebab itu biar malam hari ini kami mau bawa setiap keberadaan kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau. Di hadirat-Mu itu yang menjadi kekuatan kami. Hadirat-Mu itu yang menjadi sukacita yang baru buat setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menaikkan pujian dan syukur hanya bagi Raja di atas segala raja. Kami mau menaikkan setiap hati kami hanya bagi Engkau, yang layak dipuji, yang layak disembah. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami bawa setiap penghormatan tertinggi kami. Engkau yang layak terima setiap pengagungan kami Tuhan. Engkau yang layak terima setiap pujian dari hati kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sembah, sembah. Mari naikkan pujian-Mu, katakan Tuhan terima kasih untuk hari. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah berhenti sampai hari ini ya Tuhan. Kami naikkan pujian kami hanya bagi-Mu. Segala pujian syukurku. Haleluya. Besar kasih setia-Mu, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari bersama katakan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu.
Kami menaikkan pujian kami bagimu Tuhan. Ini setiap hati kami malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahwa setiap hati kami Tuhan lebih dekat, lebih erat, menikmati bait-Mu, mengasihi Engkau, sembah syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur kami mengangkat setiap hati bagimu. kami bagimu Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi bersama mari katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian kami bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah yang Terima layak, kasih. Engkau yang layak Tuhan. Mari angkat hatimu, mari sembah. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami mau angkat hati kami. Kami pandang kekudusan-Mu. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami malam ini. Jesus, Jesus, Your presence Lord. Your presence Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, hadirat-Mu. Terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi setiap umat-Mu
yang datang haus dan rindu akan Engkau. Oh Tuhan jamah. Terima kasih. Yes. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu mengalir, Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami umat-Mu. Oh Yesus, menikmati Your presence, menikmati kasih-Mu. hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap umat-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kudus, kudus. Kami menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya, yes, hadirat-Mu yang menyembuhkan, hadirat-Mu yang memulihkan, hadirat-Mu yang memberi jalan keluar, hadirat-Mu yang memberi pengharapan yang baru, hadirat-Mu yang memberi sukacita, damai sejahtera. Your presence, hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, Jesus, Jesus, Jesus.
puja, mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Mari sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesus, di tahta suci-Mu, di tata suci-Mu, kami menyembah nama-Mu, disanjung kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu, kami menyembah nama-Mu, disanjung kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang Mari nikmati hadirat-Nya, kudus, rasakan kasih-Nya mengalir. di tata Yesus, suci-Mu, kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari lebih lagi. Kau Allah yang kudus, Engkau Allah kami yang kudus. Di tahta suci-Mu, Tuhan, suci-Mu, kami menyembah nama-Mu, disanjung kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Oh, mari sembah Dia. Oh, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Tinggikan nama-Mu, dimuliakan nama-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja.
Kau yang berkuasa, yang bertahta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami dan biarlah kami terus rindu mencari hadirat Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita kembali berjumpa di Mezbah Doa. Ya, pada malam hari ini masih dari Sydney, Australia. Ya, saya terus ya mau kita semua tetap setia mencari Tuhan, tetap rindu untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kita. Baik, ya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk sebelum kita meneruskan bacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan telah menolong saya untuk terlepas dari obat tidur. Ya susah ya kalau orang itu nggak bisa tidur. Memang luar biasa ya, sulit. Tapi kita percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saya mengikuti Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur sejak tahun 2021. Ya, saya diberkati melalui penyembahan dan juga khotbah-khotbah yang Ibu sampaikan. Makanya apabila ada suatu halangan sehingga saya tidak bisa mengikuti Mezbah Doa atau Mezbah Syukur, rasanya rugi banget Bu. Iya, puji Tuhan. Saya sudah hampir 5 tahun mengalami susah tidur sehingga saya terpaksa pergi ke dokter dan juga psikiater. Karena tidak kuat bila tidak bisa tidur ya. Jadi setiap malam sebelum tidur saya harus minum obat yang sebenarnya saya tahu itu tidak baik ya, harus minum obat tidur. Setiap kali Ibu berdoa untuk yang sakit termasuk yang ketergantungan dengan obat tidur, saya mengaminkan dan saya juga ingin sekali bisa tidur tanpa ya keterikatan dengan obat tidur. Saya terus berdoa supaya saya diberi keberanian untuk lepas dari obat tidur ya, karena saya sudah ketergantungan Bu. 1 bulan belakangan ini saya mencoba minum selang-seling, kadang sekali dalam 3 hari. Puji Tuhan saya bisa tidur Bu, dan 1 minggu saya tidak makan obat dan puji Tuhan saya bisa tidur. Saya percaya ya saya semakin disempurnakan oleh Tuhan tidurnya dan saya lepas dari obat tidur secara total. Amin, amin. Terima kasih Ibu Debbie atas khotbah-khotbah Ibu di Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur yang memberikan ya kekuatan kepada saya. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Amin, amin, amin. Ya puji Tuhan ya, memang ketika kita rindu, kita mau minta kepada Tuhan, maka Tuhan yang adalah ya yang memiliki kuasa atas hidup kita, maka Dia akan menolong dan juga akan memberikan kita kekuatan untuk terlepas dari ikatan-ikatan ya, juga termasuk ikatan obat tidur ya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asal kita mau dan terus percaya. Iya, baik Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Rut pasal yang kedua tentang bagaimana kisah Rut meninggalkan kampung halamannya, kotanya dan mengikuti mertuanya Naomi yang secara harapan sudah tidak punya harapan karena Naomi sudah hidup sebatang kara dan tidak punya kekayaan lagi. Tetapi Rut setia, tidak mau membiarkan mertuanya ini hidup sendiri dan mengalami kesulitan, sehingga Rut terus menemani dia, bahkan ia mendampingi dia dalam segala keadaan. Ya, kita melihat di sini gambaran dari kesetiaan Rut. Sehingga ketika mereka tiba di Bethlehem pada saat itu musim menuai ya telah tiba, dan akhirnya Rut pergi ke satu ladang ya, ladangnya Boas ya. Dan dia mulai mengambil jelai-jelai gandum yang jatuh, sebab hukum di Israel pada waktu itu kalau ada orang memetik gandum dan ada yang jatuh maka tidak boleh diambil ya oleh pemilik gandum itu, kebun gandum itu, tetapi yang jatuh itu menjadi bagiannya orang miskin. Hukum di Israel menetapkan seperti itu supaya tidak ada kemiskinan di Israel dan orang miskin juga dapat makan. Dan akhirnya ketika sampai di sana, kita kemarin sudah membaca bagaimana akhirnya Boas ya berkenalan dengan Rut. Dia bertanya, ya dari mana engkau?
Dan akhirnya dia berkata, jangan takut anakku, datanglah setiap hari engkau untuk mengambil ya bulir-bulir gandum yang jatuh, sebab ya aku sudah memerintahkan kepada anak buahku untuk melindungi engkau dan tidak ada satupun yang akan berbuat jahat kepada engkau. Bahkan Boas berkata ya, aku juga yang akan melindungi engkau. Kalau engkau haus, engkau boleh minum ya di tempat pengerja-pengerjaku minum. Ya, lalu Rut bertanya, mengapa aku mendapat belas kasihan di hatimu? Dan Boas menjawab, ya sudah diketahui oleh semua orang. Bahkan semua orang sudah menceritakan tentang kebaikan hatimu, bagaimana engkau mengikuti mertuamu Naomi untuk datang ke ya Betlehem, dan engkau meninggalkan kotamu, keluargamu, sanakmu, dan engkau berkata kepada Naomi bahwa bangsaku lah bangsamu, bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Sehingga kata Boas, semua orang sudah mendengar tentang cerita dari ketulusan hatimu itu terhadap Naomi. Lalu Rut berkata kepada Boas, ya Rut pasal yang kedua ayat yang ke-13 di sana dikatakan, kemudian berkatalah Rut, ya memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ya, karena dia itu dari Moab. Dan ya Boas berkata kepada Rut, ya karena Allah Israel yang sudah engkau ya ikuti itu, ya yang sepenuhnya ya engkau sudah ikuti Allah Israel yang di bawah sayapnya juga engkau telah berlindung, ya jadi Allah yang memberikan kepadamu belas kasihan itu, ya kata Boas. Dan akhirnya ayat 14, ketika sudah waktu makan berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bahkan Boas mengajak Rut untuk makan bersama, dan bukan hanya itu, Boas berkata kepada pengerja-pengerjanya, kalau kamu memungut gandum, ya sengajakan untuk banyak yang jatuh supaya itu dipungut oleh Rut. Kita melihat Bapak Ibu ya, segala yang Rut lakukan bagi ibu mertuanya, ketulusan hatinya, kasihnya, ya semua berbuah karena Tuhan itu melihat ya kesungguhan hati Rut, dan Tuhan tahu membalaskan ya segala sesuatu kepada orang-orang yang sungguh-sungguh tulus dan mengasihi tanpa pamrih ya. Dan bahkan Boas memerintahkan untuk tidak mengganggu Rut. Ya, bahkan dia berkata kamu harus sengaja menarik sedikit ya supaya jatuh. Maka bahkan Boas berkata tidak boleh berlaku kasar terhadap Rut. Ayat 17, maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Ayat 18, diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya ya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Ya, lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas ya. Jadi Bapak Ibu kita melihat di sini ya, mengapa ya Rut itu namanya tercatat di dalam Alkitab sebagai tokoh ya. Dan dalam kitab Rut ini adalah sebuah contoh tentang adanya orang-orang yang ya saleh ya, yang bertindak dan hidup sesuai dengan ya takut akan Tuhan. Dan akhirnya kita melihat di sini ada seorang yang bernama Boas ya, dan Boas ini ya
kita lihat dia dipakai Tuhan untuk melakukan atau hidup sesuai dengan ya maksud Tuhan, dan Boas ini juga dipakai Tuhan untuk menggenapi ya rencana Tuhan atas Rut ya. Dan kita melihat di situ akhirnya Boas juga ya memberikan kemurahan hatinya kepada Rut. Boas bukan hanya membiarkan Rut memungut di dalam ladang gandumnya, tapi juga dia menyuruh pengerjanya untuk menjatuhkan dengan sengaja ya bulir-bulir gandum. Ya, dan Boas menyediakan semua kebutuhan bagi orang-orang miskin ya. Dan kita melihat di sini ada satu tokoh yang bernama Boas ya, juga merupakan orang yang baik hati. Dia itu setiap hari datang memberkati para pekerja-pekerjanya. Dia datang, dia berkata, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Ya, kita juga melihat sebuah contoh di sini ya tentang Boas, seorang pengusaha yang takut akan Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu juga sebagai seorang pengusaha atau seorang yang punya usaha, seorang yang punya kantor ya, biarlah kita juga menjadi orang-orang yang bermurah hati seperti Boas ya. Karena Tuhan memakai setiap orang yang hidup takut akan Dia, bahkan Tuhan pakai orang-orang yang mau untuk menjadi kepanjangan tangannya seperti Boas ya. Dipakai Tuhan untuk ya menggenapi rencana Tuhan atas Rut. Ya, dan kita melihat di situ ya, Rut pulang dia membawa berkas-berkas gandum, dan Naomi telah ya mengalami kepahitan ya, tetapi imannya juga kepada Allah tetap hidup, sehingga ya kita melihat Naomi memuji Allah atas kebaikan ya Boas kepada Rut. Dalam kesedihannya ya dia tetap percaya kepada Allah dan mengakui kebaikan Tuhan. Ya, kita mungkin mengalami hal yang pahit dalam hidup ini, tapi ingat ya jangan pernah ya menyangkal Tuhan dalam hidup kita. Dulu Naomi pernah pahit dan berkata, Allah sudah ya memurkai aku, dia mengambil suami dan anak-anakku. Tetapi kita melihat ya di sini ketika ya Naomi ya bertanya, siapa yang sudah engkau ya bekerja pada hari ini ya, dan Rut bercerita bahwa dia bekerja di tempatnya Boas ya. Dan ayat 20 Naomi berkata, sesudah itu berkatalah Naomi ya kepada menantunya itu, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Ya, jadi setelah Naomi tahu bahwa Boas itu ternyata yang menolong Rut dan itu adalah saudara dari suaminya Elimelek, dia berkata, diberkatilah orang itu sebab orang itu sudah dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih setia Tuhan. Jadi Naomi tetap percaya bahwa itu adalah bagian dari penggenapan ya kehendak Tuhan atas Rut, sehingga dia berkata, diberkatilah orang itu yang telah dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih setianya Tuhan ya kepada Rut. Dan Naomi berkata, memang ya Boas itu adalah kerabat dari suaminya dan dia memang harusnya menjadi orang yang menebus ya Naomi dan Rut sebab mereka sudah menjadi janda. Ya Bapak Ibu, kita melihat bahwa benar firman Tuhan berkata Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh mengasihi Dia. Kita lihat di sini Tuhan turut bekerja sehingga Tuhan mempertemukan Rut dengan Boas ya, orang yang baik hati, yang kaya, dan dia juga mengasihi Rut ya secara tidak kebetulan, tapi Tuhan itulah ya rencananya. Ayat 21, lalu kata Rut dia perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Ayat 22, lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Kita melihat ya, dan akhirnya Rut setia ya, selama musim menuai gandum dia terus datang ke ladangnya Boas, dia dekat dengan penuai-penuai perempuannya
ya, supaya dia tidak diganggu oleh pekerja-pekerja yang lain di ladang lain. Dia tetap mengabdi kepada Boas. Tapi Ruth tidak tahu bahwa rencana Tuhan atas kehidupannya itu luar biasa, sehingga satu saat Tuhan akan mempertemukan mereka dengan hubungan yang lebih dalam lagi. Ya, dan kita tahu ending dari kisah ini bagaimana akhirnya Boas mengambil Ruth menjadi istrinya. Tapi kita lihat ya Bapak Ibu di sini bahwa benar Alkitab berkata Tuhan itu tahu menyelamatkan orang-orang yang setia kepada Dia, orang-orang yang takut akan Dia, supaya mereka boleh melihat kebaikan-kebaikannya. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita akan lanjutkan besok ya, dan kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Sebagaimana juga Engkau mengasihi Ruth dan Engkau menunjukkan ya kasih-Mu lewat Boas. Kami percaya demikian juga Tuhan mengasihi hidup kami, dan ada begitu banyak cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat segala rencana Tuhan atas hidup kami. Ajar kepada kami untuk hidup dengan tulus hati, setia, dan selalu melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang hidup sungguh-sungguh melekat kepadamu, yang hidup sungguh-sungguh takut akan Engkau. Tuhan nyatakan kebaikan-Mu, beri upah bagi setiap kami seperti Engkau memberkati Ruth dan Naomi. Engkau juga memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Jangan biarkan kami menjadi lelah, tapi biarlah kami terus melakukan yang terbaik di hidup kami. Berkati setiap mereka yang terikat, lepaskan Tuhan. Berkati yang sedang adalah masalah pergumulan, Tuhan menjadi jawaban. Engkau tolong Tuhan, yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Kami percaya anak keturunan ilahi Tuhan sanggup berikan. Kau juga memberkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Mari Bapak Ibu berkatakan, kami percaya ya kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Shalom atas Indonesia. Biarlah hujan pertobatan tercurah. Orang-orang berbalik dari dosa, datang kepada Tuhan, meninggalkan kejahatan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, dan seluruh pejabat-pejabat di negara kami Indonesia. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk semua benua-benua negara-negara yang ada di dalamnya, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hari ini hamba sedang berada di benua Australia. Tuhan berkati benua ini dan biarlah janji-Mu tergenapi atas setiap kami Bapa. Biarlah hujan pertobatan tercurah di semua benua-benua yang ada di dunia. Terima kasih juga hamba-Mu boleh menjadi berkat di benua Australia hari ini. Ada beberapa pelayanan, biarlah Tuhan menyertai dan terjadi hujan pertobatan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan, menerima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah, kasih setia Tuhan atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.